Orasi ilmiah guru besar berjudul Restorasi Ekologi di Wilayah Perbatasan dan Daerah 3T menuju Kedaulatan Lingkungan dan Keadilan Ekologis. Hadirin sekalian, mari kita sambut Profesor Dr. Agus Salim SAG MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya izin saya akan membacakan sebuah pantun. Anak nelayan mendayung sampan, singgah sebentar di Pulau Rote. Lingkungan lestari jadi harapan, restorasi ekologi di daerah 3T. Yang terhormat Ketua Senat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Sekretaris Senat Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, anggota Senat Guru Besar Syarif Hidayatullah Jakarta, yang terhormat Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta beserta para warek, para dekan, dan Direktur Pascasarjana yang sudah hadir pada hari ini, dan yang terhormat juga Ketua Wali Amanat Institut Teknologi Surabaya 10 November Surabaya, Profesor Dr. Sapsir Ahlus, yang terhormat Rektor Umrah Profesor Dr. Agung Damar Sakti, SIP DEA PhD, dan juga ada Sekretaris Khusus Kementerian Kelautan Perikanan Ibu Diah Erosari, dan hadirin kalian yang berbahagia. Orasi saya hari ini bertajuk Restorasi Ekologi di Wilayah Perbatasan dan Daerah 3T menuju Kedaulatan Lingkungan dan Keadilan Ekologis. Mengapa tema ini penting? Karena kita memiliki tanggung jawab moral untuk meninggalkan bumi dalam kondisi baik bagi generasi mendatang. Sebagaimana dalam prinsip agama kita diajarkan bahwa siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka baginya pahala. Man ahya ardon maitatan falahu fiha ajron, wa ma akalatil awafi minha fahuwa lahu sadaqah. Inilah esensi restorasi ekologi yang menghidupkan kembali bumi melalui reforestasi, pembersihan, polusi, dan pemulihan ekosistem yang rusak di wilayah perbatasan dan daerah 3T. Hadirin sekalian, mari kita lihat realita kerusakan sistem ekologi di lapangan. Berbagai fenomena kerusakan dan ketimpangan ekologis tampak di depan mata, dan ini kami buktikan dengan riset-riset kolaborasi nasional dan internasional yang kami lakukan bersama. Yang pertama adalah kami telah melakukan riset di pesisir Pulau Bintan yang diketuai oleh Universitas Maritim Raja Ali Haji bekerjasama dengan ITB, Universitas Prancis, Universitas Jenderal Sudirman, ITB, dan UIN Jakarta. Apa yang kita bisa lihat adalah temuan yang cukup mengkhawatirkan. Kita bisa lihat dalam slide bahwa akumulasi sampah plastik tertinggi ditemukan di area padat penduduk seperti Tanjung Pinang, sekitar 6,4 item per meter persegi. Menariknya, jenis plastik LDPE mendominasi dari limbah rumah tangga, sementara botol PET ditemukan terbawa arus laut dari jarak jauh. Yang kedua, riset kolaborasi kami dengan Deakin University Australia, kemudian dengan Fukuoka University Japan, ITB, BRIN, dan UIN Jakarta melalui simulasi perangkat lunak MAC-21 Norwegia dan juga Genome USA, kami mampu memetakan trajektori tumpahan minyak di 5 lokasi wilayah perbatasan dan daerah 3T. Dampak kebocoran minyak di perairan timur dan Karawang, kita bisa lihat simulasi di sana. Adanya data animasi menunjukkan bagaimana tumpahan minyak mentah
tersebut dapat bergerak menuju zona ekonomi eksklusif Australia dan juga Laut Timur, serta kepulauan-kepulauan lain yang tentu saja mengancam keseimbangan biota laut. Dan yang ketiga adalah riset di penelitian di Segara Anakan. Di Segara Anakan kami menemukan adanya senyawa organik persisten, POPS seperti PAH, PCB, OCP pada sedimen. Konsentrasi PAH pada kerang lumpur, PE rosa ditemukan sangat signifikan, mencapai angka hingga 1348,31 mikrogram per kilogram. Secara ekotoksikologi, beberapa stasiun pengamatan menunjukkan risiko tinggi bagi organisme laut. Temuan krusialnya adalah kerang-kerang di wilayah tersebut telah terkontaminasi dan tidak direkomendasikan untuk dikonsumsi manusia. Lalu apa peran kita sebagai umat manusia, peran kita sebagai akademisi, dan peran kita sebagai komunitas di wilayah muka bumi ini? Ada satu usulan menarik, kita harus melakukan restorasi ekologi menggunakan berbagai pendekatan. Satu di antara pendekatan adalah dengan Nature Based Solution atau NBS. Ya, NBS, apa itu Nature Based Solution? Nature Based Solution merupakan ekosistem alami sebagai fondasi utama infrastruktur hijau yang berkelanjutan dan efisien untuk mengatasi berbagai tantangan lingkungan. Strategi ini mencakup beberapa pendekatan seperti restorasi, perlindungan, serta pengelolaan ekosistem yang spesifik. Penerapan Nature Based Solution bukan sekedar upaya teknis di tingkat lokal, melainkan kondisi bagi strategi diplomasi lingkungan lintas batas Indonesia di kancah internasional. Ketika Indonesia mengukuhkan ekosistem alami seperti mangrove, agroforestry, dan terumbu karang sebagai pilar infrastruktur posisi tawar, maka hal ini secara otomatis memperkuat posisi tawar dan kedaulatan internasional negara dalam menangani isu ekologis yang melewati batas-batas negara. Lalu, kedaulatan diplomasi lingkungan lintas batas ini tentu saja harus berintegrasi dengan semangat kondisi sosial, keadilan sosial ekologis. Apa saja keadilan sosiologis itu? Diplomasi karbon misalnya. Diplomasi karbon dan pembentukan kawasan lindung atau TPBA harus melibatkan partisipasi inklusif dan memberikan penghormatan terhadap hak-hak serta pengetahuan lokal masyarakat adat yang tinggal di wilayah perbatasan. Yang kedua, mekanisme penyelesaian sengketa lintas batas berfungsi sebagai tindakan nyata untuk memulihkan kerugian dan ketidakadilan lingkungan yang mungkin dialami oleh komunitas berdampak di masa lalu. Dan keadilan sosial ekologis yang ketiga adalah seluruh upaya diplomasi dan valuasi keanekaragaman hayati, dan ini dilakukan dengan tujuan jangka panjang, yaitu komitmen kolektif untuk mewariskan bumi yang layak huni bagi generasi mendatang. Dengan demikian, diplomasi lingkungan menjadi instrumen hukum dan politik untuk memastikan bahwa distribusi sumber daya alam dilakukan secara proporsional dan adil demi martabat kemanusiaan. Inilah esensi terwujudnya kedaulatan lingkungan dan keadilan ekologis. Hadirin sekalian, pada kesempatan ini, izinkan saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah mendukung perjalanan saya hingga mencapai momen pengukuhan guru besar ini. Kepada orang tua saya tercinta, kepada orang saya tercinta, almarhum Baba Nur Hadi dan almarhumah Manapsia, guru pertama dan terbaik dalam hidup saya. Hari ini anakmu berdiri di sini mengenakan jubah guru besar ini. Prestasi ini bukan hanya milik anakmu, tetapi juga milik kalian. Kalian telah menjadi pelita yang tak pernah padam, membimbing setiap langkah Anda sejak kecil hingga menjadi guru besar. Terima kasih. Walaupun raga kalian tidak berada di sini, doa dan semangat Baba dan Ma selalu menjadi kekuatan terbesar Ananda. Saya juga ingin memanjatkan doa dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada almarhum Bapak Mujimi Johan
dan almarhumah Ibu Haja Mariana, Bapak dan Ibu mertua saya. Kalian telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan hidup saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal kebaikan kalian dan menempatkan kalian di tempat terbaik. Gelar ini saya persembahkan sebagai bukti cinta dan hormat saya kepada kalian berdua. Kepada istriku Nur Hidayah, yang juga seorang profesor, Profesor Nur Hidayah, SAG, SE, MA, PhD. Terima kasih atas kolaborasi hidup yang luar biasa. Kamu bukan hanya pendamping, tetapi juga sumber inspirasi dan penasihat terbaik. Kepada anak-anakku Ahmad Ihsan Maulana, Aufar Nur Salim, dan Nema Nur Salim, ayah bangga melihat kalian. Ayah telah belajar banyak dari kalian. Semoga di balik jubah guru besar ini ada dukungan dan cinta yang luar biasa dari kalian. Dan pada kesempatan ini, yang kepada orang tua saya, kepada tokoh besar UIN Syarif Hidayat Jakarta, saya ingin mengenang mentor dan inspirasi saya, almarhum Profesor Azumardi Azra. Kita bisa lihat, Allah yarham, yang telah memberikan dukungan moral dan semangat luar biasa. Kehadiran dan nasihat Prof. Azra sangat berarti dalam perjalanan akademik dan pengukuhan guru besar saya ini. Bapak telah menjadi teladan sejati, tidak hanya sebagai seorang cendekiawan besar, tetapi juga sebagai sosok yang rendah hati dan penuh semangat. Dedikasi Bapak di dalam dunia ilmu pengetahuan dan pendidikan akan selalu menjadi motivasi bagi saya. Gelar ini adalah sebagian dari hasil benih yang telah Bapak tanamkan. Semoga segala ilmu dan kebaikan yang Bapak ajarkan menjadi amal jariah yang tak terputus. Saya yakin Bapak tersenyum bangga di sisi terbaik Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tulus kepada seluruh kolega, mentor, sahabat yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam perjalanan akademik saya. Khususnya yang saya mengucapkan thank you very much, Harigato Zaimashita, kepada Profesor Kenji Mishima from Fukuoka University, Profesor Nicholas Gascoigne from France Institute National Science Applied, juga kepada Profesor Pan Nguyen, Subhasis Gosal, Water Center Canada, McGill University, Profesor Baskaran, Deakin University Australia, Profesor Ishak Japarani, Umul Qura University Jeddah, Saudi Arabia, Profesor Margaret Griffin from Germany, dan Profesor Cekwan Ajijah, Universitas Kebangsaan Malaysia, dan juga para profesor lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Hadirin sekalian, akhirnya sebelum saya tutup, gelar guru besar ini adalah hasil dari kerjasama dan dukungan kolektif. Semoga kita terus berkarya untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua kebaikan dan keberkahan kita semua. Atas amanah dan kehormatan yang diberikan, kami sangat bersyukur. Pengukuhan ini bukan sekedar pencapaian pribadi, melainkan pertanggungjawaban akademik seumur hidup kepada Allah Subhanahu wa taala, alma mater UIN Jakarta, dan masyarakat dalam upaya terus-menerus mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang biologi terapan, khususnya ekologi dan restorasi lingkungan. Ada pantun untuk penutup. Burung camar terbang melayang menuju pulau di ujung sana. Ekologi perbatasan kita sayang, untuk daerah 3T lestari selamanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.